ceritain. Jangan bukan begini ya. Campur. Pakai kan udah biasa. Untuk pakai itu. Kalau mandi, jadi campur kan. Aman tak, Mbak? Aman. Kenapa katanya? Nah ternyata si kakek itu ngasih lihat lagi itu uang, uang numpuk, wah minta ampun itu banyaknya, kayak apa ya, semua pokoknya wadahnya itu peti panjang banget petinya itu. Ambil uang semua, kamu bisa bawa uang semua, ini bisa jadi nyata, bisa jadi asli, kata si kakek itu, asal kamu nikah dulu sama si putri ini, putri yang diem di sini ini. Masuk ke alam goib lawang yang terkenal angker merupakan pengalaman yang tak bisa terlupakan. Ditawari perhiasan emas dan tumpukan uang goib, namun dengan syarat harus menikahi seorang putri dari kakek tua penghuni kerajaan goib. Kejadian masuk alam gaib ini dialami oleh Kang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam, sobat MM dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini seperti biasa Mang Ai mengunjungi sobat semua untuk menghadirkan kisah yang baru, kisah nyata baru ya. Jangan lupa untuk tidak skip video ini, nonton sampai akhir. Dan di depan kita ada narasumber. Nih rambutnya gondrong nih. Keren nih ya, seperti rocker. Kita kenalan dulu. Apa kabar Kang Adi? Alhamdulillah baik. Kang Adi ini asli orang Sindang Laut kalau nggak salah, betul ya? Betul. Tahun 2018 ya. Iya. Dimana Kang Adi ini mengalami masuk ke dalam dunia gaib. Ya, Waduh, ini keren ya, masuk ke dalam dunia gaib. Gimana perasaan Kang Adi waktu sampai tersesat ke dalam dunia gaib tuh? Ya perasaan saya ya seperti gimana gitu ya. Jadi di sana itu kayak orang di apa ya, namanya tuh susah untuk dikatakan lah pokoknya. Bingung pokoknya. Bingung, orang seperti bingung lah. Kita di sana baru kan ngelihat begini, ngelihat begitu kan. Itu berbeda dengan dunia kita ya? Beda banget Mang Ai. Itu Beda berbeda banget. Dan makhluk-makhluknya pun nggak sama di dunia nyata kita ini. Sebelum masuk ke dunia itu, Kang Adi memiliki sensitif terhadap makhluk-makhluk gaib nggak? Ada, iya. Sebelumnya emang sudah seperti Memang itu? sudah seperti itu. Nah keluar dari sana lebih sensitif lagi? Iya. Nah pas ketika keluar dari situ, entah kenapa sampai sekarang malah justru lebih ini. Lebih dalam lagi ya? Dalam lagi, iya. Dengar-dengar dapat oleh-oleh katanya dari sana? Dapat, Bener ya? Dapat Mang Ai. Apa oleh-olehnya? Boleh lihat nggak? Boleh, boleh. Nah sobat malam mencekam, ini oleh-oleh dari Nah, ini Mang Ai, oleh-oleh dari sana itu. dunia sana ya? Iya. Nah, Apa ini disebutnya? ini kalau kata orang-orang sih ini tuh cepu. Boleh diangkat Kang Adi? Cepu ya? Iya, ini cepu. Seperti buah apa gitu ya? Iya, tapi nggak tahu ini cepunya dari bahan apa. Cuma wanginya Mang Ai.
Ya ini kecium sampai sini nih. Nggak dibalur wangi-wangi ya? Ini dari sana, udah dari sananya seperti ini. Wangi Ini sekali. berarti baru 2 kali dibuka ini Mang Ei. Baru 2 Fungsinya kali. apa Kang Adi? Nah saya kurang paham kalau fungsinya sih, cuma entah kenapa sehabis saya dapat ini, itu perasaan buat menerka makhluk-makhluk itu malah lebih cepat, nggak kayak dulu waktu saya belum dapetin ini gitu. Maksudnya Mang Ei. menerka itu apa? Jadi interaksi sama makhluk-makhluk itu lebih tajam, Mang Ei. Oke. Baik. Nanti dikisahkan ya kisahnya. Kang Adi, profesinya apa nih sekarang? Kalau Kegiatan ke- sehari-hari. Kalau keseharian sih saya serabutan sekarang, karena memang belum ada job dari perfilman. Saya memang orang seni, aslinya orang seni. Orang seni itu bergelut di bidang pencarian lokasi. Bagiannya syuting. itu, oh ya, penelusuran lokasi bagiannya itu. Oh, jadi kisah ini ada hubungannya dengan mencari lokasi tadi ya? Iya, Gara-gara iya, mencari lokasi tersesat ke sana. Tersesat lah ya di situ. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Kang Adi. Ini kisahnya tahun 2018 dan kisah nyata. Oke, jangan kemana-mana. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Kang Adi. Jadi begini Mang awalnya. Pada waktu itu tahun 2018, bulannya saya lupa. Cuman tahunnya saya hafal dan harinya saya hafal masih sampai sekarang juga. Pada waktu itu hari Jumat. Hari Jumat itu pukul 9. Pukul 9. Nah awalnya saya 9 pagi. 9 pagi. Awalnya saya dapat telepon Mang dari relasi saya lah, teman saya yang sama-sama pekerja seni juga. Teman saya itu menelepon, nah dia bilang Mang gini, Kang Adi ada job nih, kata si teman saya ini. Job apa, kata saya, biasa di perfilman tapi mengandung, filmnya ini mengandung misteri atau mengandung ada mistis-mistisnya lah gitu Mang. Nah, begitu saya terima, ya ngobrol banyak sama dia. Akhirnya saya setuju, ya udah kalau untuk lokasi wilayah Sindang biar saya yang cari karena saya yang hafal daerah saya. Nah, gitu. Ini film-filmnya ditayangkan di mana? Filmnya itu indie, buat festival-festival film kayak gitu tuh Mas. Itu Mang. Jadi nah di situ teman saya bilang, Kang Adi coba tolong cariin lokasi yang sekiranya bagus untuk judul film ini. Nah kebenaran judul film itu kan tentang misteri. Nah saya akhirnya kan ada pandangan di situ. Oh iya, saya punya tempat yang seperti itu sih kalau memang mau filmnya di tempat yang real gitu, Mang. Nah akhirnya berapa lama kemudian ngobrol sama dia, akhirnya saya tutup teleponnya dan saya hubungin teman saya. Karena saya mungkin sendiri kan nggak berani, Mang. Tetap kan itu tempatnya tempat begitu ya. Hubunginlah teman saya. Nah, teman saya telepon, bro, kata saya tuh, bisa merapat ke rumah enggak, kata saya kan begitu. Nah kata teman saya, ada apa nih bos? Dia bilang ke saya, bos terus gitu. Ini ada job, kata saya tuh, ada orang film nyari lokasi buat bikin film. Ayolah boleh, kata dia tuh. Ya udah sekarang juga merapat, kata saya tuh. Nah dia merapat, Mang. Nah merapat, saya ngobrol di situ sama temen, kita cari lokasi di wilayah Sindang Laut yang sekiranya tempatnya bagus, terus nilai mistisnya ada kan gitu. Nah, akhirnya saya berangkatlah dari rumah jam 9-an dari rumah. Datang dulu ke desa Cidadap. Saya cari-cari ke situ, itu nggak ada, Mang. Jadi lokasinya nggak nemu lah yang sesuai permintaan dia gitu. Nah akhirnya setelah saya dari lokasi Cidadap,
lari lagi ke sebelahnya itu desa Ciboje Kulon. Nah di situ nggak ada juga Mang, nggak dapat juga kan di situ. Nah pas saya berhenti dulu ngobrol lagi, gimana ya kalau kita ke, nah bukit itu di mana kan teman saya nggak hafal, nggak ngerti. Nah, kalau saya kan pernah dengar gitu Mang ceritanya. Kalau nggak salah dari sini kata saya tuh tinggal ke barat aja. Nah akhirnya saya ya sama teman saya berangkatlah, simpan motornya dititipin ke ini ke orang, ke rumah orang di situ. Nah di situ saya berangkat. Nah itu dari rumah saya nyimpan motor sampai berangkat ke tempat tujuan itu ya memang cukup lama karena kita jalan kaki, motor nggak bisa masuk Mang. Nah sepanjang jalan kaki saya terus jalan. Akhirnya 100 meter lagi ke tempat tujuan. Nah itu saya didatengin anjing Mang. Jadi anjing itu nggak tahu Mang, dia tibanya dari mana, keluarnya dari mana itu nggak ngerti saya. Tiba-tiba dia datang berhadapan dengan saya. Nah dia menggonggong sekeras mungkin, menggonggong sampai kurang lebih 15 menitan lah. Nah mungkin di situ si anjing itu ngasih aba-aba atau ngasih isyarat gitu ya, isyarat jangan ke situ lah katanya gitu. Mungkin kata si anjing itu. Warna anjingnya itu hitam. Warna anjingnya hitam tapi bulunya lebat. Yang saya heran ini anjing jadi enggak sesuai ukuran sama anjing-anjing biasa Mang. Anjing itu ya ukurannya gede lah, cuman mukanya itu mirip serigala. Mukanya mirip serigala, ya saya takut lah sampai merinding nih. Nah di situ sampai kurang lebih 15 menit dia menggonggong terus-terusan ya. Nah, teman saya bilang, ini gimana mau diterusin enggak? Kata teman saya tuh, udahlah bro kita lanjut aja. Tapi sebelum saya lanjut ke perjalanan ke tempat tujuan itu, nah saya ini Mang dalam hati tuh bilang, udah lempar aja anjing pakai batu kayak atau pakai kayu, dilemparin aja gitu. Anjing dari saya itu ya kurang lebih 10 meteran jaraknya. Saya di sini ya anjingnya kurang lebih 10 meter lah. Wah jadi 3 anjing ini terus-terusan. Nah akhirnya ya itu teman saya nyuruh ke teman dulu, bro sana kamu nyari kayu atau batu, kata saya kan begitu. Nah akhirnya dapatlah batu dulu. Pertama batu dulu saya doain sebisa-bisa saya dulu Mang. Ya asal doa aja lah, yang penting kita bisa selamat dari anjing itu gitu. Akhirnya saya lempar tuh, saya lempar, tapi tetap masih Mang, masih menggonggong terus, malah menjadi-jadi. Akhirnya saya makin ketakutan tuh, wah ini gimana lagi ini. Nah akhirnya teman saya ngasih kayu lagi, udah 1 kali lagi. Nah 1 kali lagi saya lempar, Nah begitu saya lempar pakai kayu, itu anjing diem aja. Jadi dia nggak gonggong udah diem aja, posisinya diem. Nah begitu saya melangkah dari lokasi saya berdiri depan anjing itu, saya melangkah 1 langkah, saya nengok udah nggak ada. Nah, akhirnya kan saya orangnya kan penasaran, jadi saya samperin tuh di tempat si anjing berdiri itu, memang nggak ada Mang. Dicariin saya kemana-kemana nggak ada. Akhirnya saya bilang ke teman saya, bro kita lanjutin perjalanan kita. Tujuan kita kan nyari lokasi, kita harus dapat. Karena saya ngerasa nggak enak sama teman saya. Akhirnya dilanjutin Mang. Nah akhirnya setelah saya jalan, itu sekitaran 100 meteran dari tempat saya ketemu anjing itu. Nah nyampe lah di lokasi itu, di lokasi
gunung tuh. Nah di situ saya datang. Nah saya yang anehnya, kata orang di situ kan dulu banyak pohon-pohon gede nih Mang, yang berdiameternya itu gede lah, pokoknya diameter berapa gitu Mang. Nah di situ, nah akhirnya saya lanjut nyari pohon itu nggak ada. Ternyata saya melanjutkan lagi nih perjalanan itu, ada tapi pohonnya itu tumbang. Si pohon itu tumbang, pohon yang gede itu yang disebut kata orang-orang situnya tuh tumbang, sama tebingnya juga apa sih, longsor ya. Nah tebingnya itu longsor. Nah longsor di situ Mang, baru kepala saya udah ngerasanya udah nggak karuan pas di lokasi itu. Pas di lokasi, wah kepala ini kayak pusingnya bukan pusing biasa gitu Mang. Jadi kayak semacam aura negatif dan positif itu berbenturan gitu. Temannya kemana? Temennya ada. Nah saya sama temen di situ berdua tuh. Nah berdua terus aja ya berdua. Nah di situ kata teman saya, memang teman saya udah bilang, hati-hati katanya di sini begini. Kalau saya kan orangnya penasaran, lah nggak mungkin lah. Ini kan saya lagi nyari lokasinya yang benar-benar view-nya bagus kan gitu. Nah akhirnya saya datang ke situ, korek-korek ini Mang, apa tanah yang longsor itu. Nah di situ Mang, jadi pas saya korek-korek ini, 3 kali korekan lah saya di situ, saya jatuh Mang. Pluk, nah, jatuh dari itu, gelundung saya pingsan. Karena tebingnya kan gini, jadi gelundung berapa kali gitu tuh, saya pingsan. Nah pingsan di situ, pluk. Tapi dalam pingsan itu dalam alam bawah sadar saya gitu tuh, kenapa saya ada di alam lain gitu. Waktu masuk terpleset ke alam itu, kerasanya seperti apa? Jadi Dinginnya, panasnya? rasanya gini, adem tuh Mang, adem. Pas waktu masuk ke alam goib, nah alam itulah ya, itu rasa saya tuh adem. Terasa di kulit ya? Iya terasa banget, jadi kayak kita masuk ke kulkas lah kayak gitu. Ngambil es tuh terasa kulitnya gitu. Nah tapi di situ hening banget. Jadi heningnya gimana ya, nggak ada suara apapun. Suara hewan-hewan nggak ada? Nggak ada. Nah di situ pas saya perasaan tuh saya di sana bangun, nah di situ masuklah ke alam itu. Tapi pertama banget yang menerima saya atau mendatangi saya itu kakek-kakek Mang. Jadi kakek-kakek itu ya bajunya, celananya komprang, terus bajunya hitam, cuman baju kayak baju zaman zaman Jawara kayak gitu. Nah rambutnya juga putih sampai segini, rambut sampai inilah pinggul. Nah, saya ditanya ya, kalau kata bahasa saya sih, sampean datang ke sini mau apa? Nah si kakek-kakek itu tuh ngomong ke saya gitu Mak. Nah saya bilang, nggak tahu kenapa saya ada di sini, kata saya tuh kan begitu. Nah kenapa kamu bisa nyampe ke sini itu kenapa tadinya? Nah saya ceritakan kan, karena memang saya lagi nyari tempat. Saya tuh saya bukan kakek manggilnya, Ki, saya panggilnya Ki. Saya tuh ini lagi nyari tempat buat lokasi ini, bikin film teman saya. Di situ saya ngobrolnya kayak orang aja Mang, kayak kita sama Mamang lah gitu, ngobrol begitu. Nah akhirnya si kakek itu bilang, kamu itu salah tempat, bukan di sini tempatnya. Ini tempat alam saya. Ngapain kamu masuk? Ya saya nggak tahu Ki, kata saya tuh. Orang saya aja ini bangun kok ada di sini, kata saya tuh. Kok saya ada di sini? Nah akhirnya ya setelah saya dialog sama si kakek-kakek itu ngajak saya. Sudah, kamu sekarang udah kepalang masuk ke sini. Ayo ikut saya, katanya begitu. Kemana Ki? Udah ikut saya.
Nah saya di situ Mang, setelah saya jalan mengikuti si kakek itu dari belakang, ternyata itu setelah masuk ke dalam lagi tuh banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh Mang. Jadi rupanya itu bukan rupa manusia yang biasanya kita di sini ketemu gitu loh Mang. Jadi rupanya itu aduh macam-macam ya, kayak manusia, kakinya manusia, terus badannya hewan gitu, terus ada yang ininya kesini tanduk ada. Nah di situ terus ada kayak semacam anak kecil, tapi anak kecil itu rambutnya panjang ya minta ampun, sampai diseret-seret Mang. Mereka mau menyerang. Kalau menyerang enggak, mereka cuma diem, tapi pandangannya bengis. Jadi bengis pandangannya ke saya. Jadi seolah-olah kayak mau menerkam mangsa itu Mang. Nah akhirnya kata si kakek, udah kamu nggak usah peduliin makhluk-makhluk itu, kamu cepat ke sini. Nah tibalah di situ Mang, ada pintu, ada semacam pintu. Pintu itu bentuknya itu seperti apa ya, seperti pintu musola yang ada lengkungan gitu tuh. Nah jadi si ininya itu kalau di kita itu besi. Nah, mungkin kalau di kita besi, tapi nggak tahu di alam sana itu apa. Tapi menurut pandangan saya itu besi. Besi warnanya hitamnya bukan hitam, inilah hitam dof lah kalau kata di sini sih. Hitam begitu, hitam pekat gitu lah. Nah terus tapi gemboknya ini warna kuning. Gemboknya ini warna emas, warna kekuning-kuningan emas lah begitu. Nah tibalah di depan itu, saya ngobrol lagi sama si kakek. Si kakek itu kamu kesini mau kaya, mau istilahnya hidup enak, atau mau pulang lagi. Oh ditawari kekayaan. Iya ditawarin kekayaan dulu Mang tadinya. Nah akhirnya dibukalah si pintu itu. Sebelum ngobrol lebih dalam itu, jadi dibukalah si pintu itu, dibuka, itu isinya Mang. Nggak tahu mata saya salah atau enggak, tapi itu yang saya lihat itu Mang semacam emas Mang. Emas, cuman bentuknya itu bukan batangan, bukan. Bentuknya itu kayak mahkota, kayak gelang-gelang kerajaan gitu tuh Mang. Jadi ininya juga kayak ininya kerajaan, kalung-kalung kerajaan. Nah di situ, nah setelah saya masuk lagi ke tempat emas itu, dikasih lihat lagi Mang. Kalau kamu nggak mau emas, ini ada. Kamu mau apa? Nah di situ yang ditunjukin si kakek-kakek itu bentuknya kayak apa sih ya? Kayak pusaka-pusaka begitulah. Pusaka-pusaka zaman-zaman kerajaan gitu. Nah saya nolak lagi, saya nggak mau, saya nggak mau seperti itu kata saya. Nah diantar lagi, bawa ke dari si kakek itu tuh bilang, udah yuk yang di sana aja, mungkin ini kamu mau katanya gitu. Akhirnya saya dibawa lagi ke situ, datang lagi ke pintu yang kedua. Nah di pintu kedua itu, nah yang pintu kedua warnanya perak. Warna pintunya tuh, jadi warna pintunya perak. Nah, sama, ininya ukurannya sama, jenis pintunya modelnya sama seperti itu, cuman warnanya beda. Nah saya dikasih ini, masuk lagi lah ke situ sama si kakek itu. Nah ternyata si kakek itu ngasih lihat lagi itu uang numpuk, wah minta ampun itu banyaknya. Kayak apa ya, semua pokoknya wadahnya itu peti panjang banget petinya itu. Uang semua itu uang, dilihatnya tuh uang, ya kayak uang kita lah, uang 50 ribuan, 100-an, kayak gitulah, numpuk aja banyak banget. Nah akhirnya si kakek-kakek itu bilang, ambil uang semua, kamu bisa bawa uang semua, ini bisa jadi nyata, bisa jadi asli, kata si kakek itu. Asal kamu nikah dulu sama si putri ini,
putri yang diem di sini ini. Waduh, kata saya tuh. Nah akhirnya saya kan di situ kayak, karena saya orangnya memang penasaran dari ininya tuh ya. Jadi saya bilang ke si kakak itu, Ki, putrinya seperti apa sih? Nah di situ saya dibawa lagi Mang, semakin naik karena mungkin jaraknya kalau di sana mungkin antara berapa 1 kiloan lah dari tempat si harta itu. Kiri kanannya itu ya pohon semua, pohon. Tapi pas nyampe di tempat putri itu, jadi seperti istana, Mak. Tuh, seperti istana, cuman bukan dari bahan batu bata. Itu dari kayak semacam pepohonan, kayak akar-akaran apa sih ya, rotan kayak gitu. Tapi bagusnya minta ampun, bagusnya. Nah akhirnya terus saya datengin, jalan-jalan saya datengin, ketemulah si putri itu. Masya Allah itu cantiknya kalau di dunia sih, di dunia kita Mang, udah nggak ada bedanya aja itu putri itu. Pakai apa busananya? Busananya itu dia pakai kembennya ini, kemben apa sih ya namanya, kemben atau apa ya? Itu hijau Mang. Cuman selendangnya di sini kuning. Cuman diginiin aja, pakai gini aja gitu. Nah di sininya hijau, kain ininya tuh putih tapi ada polet hitam-hitamnya. Nah di situ. Nah itu jadi kata si kakek itu, kamu silahkan nikah sama putri ini, nanti kamu pulang sok bawa semua yang kamu mau. Nah di situ akhirnya saya kan dialog, ngomong dulu sempat ngobrol dulu sama si putri tadi itu Mang. Nah si putri itu cuman ngasih senyuman ke saya. Jadi cuman dia hanya tersenyum. Saya bilang, maaf putri, apakah benar apa yang dikatakan si kakek ini? Kata si putri, iya cuman ngasih senyuman aja. Nah setelah saya berdialog sama si putri ini, akhirnya si putri ini ngasih semacam kayak tongkat tapi emas ke saya tuh. Jadi ngasih semacam tongkat panjangnya seginilah tapi emas. Nah si kakek itu, jadi si putri ini nggak ngomong, cuman si kakek yang ngomongnya, yang nyampein ke saya. Ini sebagai tanda pertama dia suka sama kamu. Tinggal sekarang kamunya bagaimana. Kamu kan selama ini hidupnya di sana begini. Iya, ya karena bangsa seperti itu pasti tahu lah, pasti tahu. Bangsa makhluk seperti itu. Pada masa itu memang Kang Adi ini sedang ada pikiran kekurangan uang atau gimana? Iya Mang. Emang betul ya? Betul Mang. Mungkin Jadi, terbaca oleh beliau. Iya, memang pada waktu itu ya memang saya ekonominya lagi gonjang-ganjing lah, lagi turun. Nah akhirnya ya di situ mungkin kebacanya, saya tahu. Jadi lanjut cerita yang tadi Mang. Jadi setelah saya dapat tongkat itu, si tongkat ini saya bawa. Akhirnya setelah saya ngangkat tongkat ini, itu makhluk yang tadinya diam, makhluk yang saya lewatin yang tadinya diam, semuanya menyerang saya Mang. Saya rasa takut, wah ketakutan luar biasa itu. Karena enggak 1-2 makhluk Mang. Jadi banyak banget makhluk itu di situ. Wah semua nyerang saya seperti apa namanya, yang ada yang nantangin saya. Ayo kamu adu dulu sama saya. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya dalam pikiran dalam alam sadar saya di sana itu, wah saya bahaya nih bawa-bawa tongkat seperti ini. Kan gitu Mang. Jadi akhirnya si tongkat itu saya lepasin lagi, saya kasihin lagi ke si Aki tadi, si kakek-kakek tadi. Kayak ini saya nggak mampu bawanya, saya nggak bisa bawanya kata saya tuh.
saya nggak sanggup. Nah, saya kasihin lagi. Nah, malah setelah saya kasihin, di situ kok malah menjadi-jadi gitu, Mang. Jadi godaan semacam perempuan-perempuan cantik malah banyak, lebih banyak lagi. Wah, godain saya begini. Iya, tiba-tiba hadir, tiba-tiba datang aja dari seluruh penjuru, nggak tahu saya keluarnya dari mana. Cuman terus-terusan menggoda saya. Ayo, katanya kamu bisa katanya. Ayo, ada yang ngomong kamu pasti kaya, kamu bisa, kamu nanti hidup enak di sana. Nah, di situ lah. Terus saya lewatin lagi. Setelah saya lewatin, ada lagi itu semacam kerbau, Mang. Jadi kerbau bukan ukuran kerbau biasa, kerbaunya gede ya minta ampun, kerbau itu. Nah, di situ kerbau seolah-olah nyerang saya. Wah, saya hampir mental lah di situ, mental. Saya bangun lagi, yang terakhir itu saya didatanginya buta. Buta yang disebut, kata orang situ penunggu buta tuh memang ada buta, Mang, di situ. Tuh buta badannya, wah, tingginya minta ampun, badannya gede banget. Jadi tangan aja segede badan saya, Mang. Tangan tuh buta gede. Jadi rambutnya panjang, ininya culaknya nongol, matanya ke sini keluar semua merah, darah tuh. Nah, ininya taringnya panjang sampai kuku kaki juga, wah, udah nggak ke inilah, pokoknya gedenya minta ampun. Dari situ saya dihadang buta. Setelah saya dihadang buta, nah di situ saya seolah-olah kayak berantem, Mang. Seolah-olah kayak berantem di situ. Yang anehnya, saya lagi di masa berantem itu, si Putri itu nolongin, Mang. Si Putri yang tadi ngasih tongkat itu tuh, nolongin. Terus saya nolongin. Nah, si buta itu pergi. Nah, saya di situ akhirnya ngobrol lagi sama si Putri. Jadi si Putri ini kekeh pengen nikah sama saya gitu, Mang. Di dalam obrolan itu dia pengen, pokoknya kamu harus jadi suami saya. Mau nggak mau kamu harus jadi suami saya. Nah, di situ saya bingung, Mang. Di satu sisi lain memang saya ekonominya lagi lemah kan. Di satu sisi lain karena ini bukan makhluk seperti kita gitu, di dalam bawah alam sadar saya itu seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya ngobrol sama dia atau dialog sama dia, dia bilang, ya udah, kalau kamu bersikeras tidak mau untuk menikahi saya dengan satu syarat, tapi kamu bisa keluar dengan satu syarat, katanya, kata dia itu. Cut dulu, Mang. Boleh diceritain. Aman tak? Aman. Kenapa katanya? Sok lihat dulu. Enggak ada yang tapi sholat. Yang tadi set. Merokok gula. Merokok gula. Kopi kan tadi udah Hah? kopi.
Kalau kopi nanti cepat Di kopian. kopi. Iya, jadi tadi si Putri itu bilang ke saya, kamu bisa keluar, tapi dengan satu syarat, kata si Putri itu. Nah, saya tanya balik, syarat apa itu Putri, biar saya bisa keluar, karena saya memang tidak mau di sini. Kata saya seperti itu. Terus si Putri bilang, kamu kalahin dulu penunggu yang paling depan itu. Nah, setelah kamu kalahin dia, kamu temuin si kakek yang tadi nganter kamu. Nah, di situ akhirnya, baik Putri, kalau itu kemauan Putri, asal saya keluar dari sini, asal saya tidak ada berada di tempat ini, kata saya tuh. Silahkan kamu jalan lagi ke sana. Nah, akhirnya saya jalan lagi, dari situ jalan lagi, ketemulah pintu terakhir itu. Ya mungkin gerbang buat keluar dari alam itu. Tapi di situ memang ada penunggu, Mang. Penunggu itu jenisnya, makhluknya itu seperti ular. Seperti ular tapi gedenya minta ampun, Mang. Gedenya minta ampun. Nah, setelah saya lihat si ular itu saya hampir terkesima sama makhluk itu, terkesima aja, udah hampir hilang semua ingatan itu. Akhirnya saya nggak tahu di sana, tiba-tiba saya ingatnya itu sama anak. Tiba-tiba saya ingat sama anak yang paling kecil, yang sekarang mungkin baru sekolah SD kelas 4. Itu waktu dulu dia masih kecil, masih bayi, Mang. Nah, saya ingat ke situ. Bangun lagi saya tuh di situ, Mang. Bangun lagi, saya lawan lah si makhluk ular tadi itu. Saya lawan, dengan sekuat tenaga saya lawan. Akhirnya saya kalah lagi sampai mungkin ada 5 kalinya saya kalah, dihajar sama makhluk itu. Pada waktu itu di sana saya luka-luka, semuanya badannya itu keluar darah dari mulut, keluar dari telinga, keluar dari hidung, bahkan kaki, tangan itu pada bengkak semua, udah gede-gede banget lah. Nah, situ saya hampir kalah. Di situ saya bangun lagi. Akhirnya saya lawan lagi. Tapi entah kenapa di situ saya dapat bisikan, Mang. Udah, kamu bacain ayat ini, katanya seperti itu. Bacain ayat ini, udah kamu pasti bisa melawan dia. Akhirnya saya bacain sampai 7 kali ayat itu. Saya lawan dia sampai dianya kalah. Tapi ketika dia jatuh, Mang, itu mahkota yang dipakai sama dia itu ngeluarin cahaya hijau, warnanya hijau lah, ngeluarin cahaya hijau. Tapi di depan saya, jatuhnya di depan saya, berbentuk lagi, makhluk lagi, Mang. Di situ makhluknya itu kayak berupa seekor monyet lah. Monyet tapi badannya manusia, wajahnya monyet, rambutnya juga kayak monyet lah begitu. Nah, di situ saya sempat ngomong lagi sama si makhluk ini. Ini apalagi ini yang saya hadepin. Kamu mau apa lagi? Saya mau keluar di situ. Kamu kalau mau keluar, kalahkan saya lagi, katanya. Kalahkan saya dulu. Saya di situ berantem lagi. Wah, kayak berantemnya kayak apa ya? Pokoknya saling menyerang lah, saling menyerang di situ. Kalah lagi saya di situ, kalah lagi. Tapi ketika saya kalah dari si makhluk yang berupa monyet itu, Mang, itu kakek-kakek itu datang. Si kakek tadi itu datang, cuma tidak menghampiri saya. Dia hanya melihat dari kejauhan. Nah, saya minta tolong ke si kakek itu. Ki,
tolongin saya Ki, tolongin saya Ki, saya udah takut banget, udah capek banget ini Ki, saya pengen keluar. Si kakek itu cuma gini aja dia, gini aja dia. Nah, akhirnya saya nyamperin si kakek tadi, tolong Ki, sampai saya begini-begini Ki, tolong Ki, saya keluarin saya dari sini. Kamu kalahin dulu dia, kalau kamu nggak ngalahin dia, kamu nggak bakal keluar, kamu nggak bakal selamat, kamu jadi penduduk sini. Katanya kalau kamu nggak bisa ngalahin si makhluk ini. Nah di situ saya akhirnya ya mau nggak mau lawan lagi sama si makhluk itu. Pakai ayat itu lagi, saya bacain sampai 13 kali. Saya bacain 13 kali sambil berantem itu ya, sambil berantem terus-terusan berantem. Nah akhirnya si makhluk itu jatuh juga Mang, jatuh. Setelah jatuh itu hilangnya itu jadi ini Mang, jadi asap tuh, kepulan asap-asap tuh Mang. Gitu tuh asap bergumpal. Nah di situ dia larinya tuh ke atas pintu itu, ke atas pintu yang gerbang itulah, gerbang yang disebut Tawang. Ke situ dia larinya. Nah akhirnya alhamdulillah saya di situ bisa mengalahkan 2 makhluk penunggu pintu tadi itu. Nah akhirnya saya didatengin lagi Mang. Ada lagi belum sampai di situ gitu Mang, belum sampai di situ halangan saya buat keluar itu, belum sampai di situ didatengin lagi itu sama dayang-dayang Mang, sama dayang-dayang sih, pokoknya perempuan cantik lah. Ada yang bawa makanan ini, ada yang bawa kayak daging ayam bekakak, kalau kata-kata di sini sih bekakak ayam gitu. Ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa pokoknya macam-macam. Di situ makanan enak semua. Nah, di situ saya diomong sama si kakek tadi, kamu makan dulu itu. Kamu makan dulu itu. Kalau kamu makan ini saya keluarin. Dia bilangnya begitu. Tapi dalam hati saya pada waktu di saat saya dibilang seperti itu, entah kenapa hati saya, jangan, ini kamu ditipu sama dia, ini hanya sebagai ucapan dia yang bohong, jangan kamu jangan mau dibohongin. Dalam hati saya itu begitu. Nah akhirnya saya sedikit pun saya gak pegang itu makanan di depan saya itu, nggak saya pegang, cuma saya lihat aja. Nah di situ yang terakhir datanglah satu dayang bawa anak kecil, seumuran anak saya yang sekarang udah gede lah. Pada waktu itu ya seumuran berapa tahun, masih kecil lah. Bawalah si anak itu. Kata si dayang itu, kamu kalau mau keluar, anak ini saya tahan. Maksudnya kan saya nggak ngerti, kok anak ini saya tahan, maksudnya apa kan gitu, saya nggak paham ke situ. Nah akhirnya, kamu mau nggak mau, kamu harus hidup di sini. Ini sama anak ini. Kalau kamu keluar, anak ini nggak bisa keluar. Anak ini kan saya tahan, katanya seperti itu. Nah, setelah saya pikir lagi, kok ada anak pas seumuran anak saya gitu, di sini di alam ini gitu. Akhirnya saya kan berpikir, apakah ini anak saya? Apakah ini dia bawa anak saya ke sini? Si dayangnya itu berupa kayak istri saya, Mang. Jadi ngewujudin badannya, rambutnya, postur tubuhnya itu seperti istri saya. Makanya saya heran, kok anak saya bisa ada di sini gitu tuh. Nah akhirnya saya berebut di situ, Mang. Berebut sama sama dayang ini, berebut. Akhirnya wah di situ berebut aja, ini jangan, pokoknya ini ya, anak ini saya bawa, saya harus keluar bawa anak ini. Saya tadinya kan saya hanya sendiri gitu kan, minta keluar tuh hanya sendiri. Ternyata di situ saya bilangnya begitu, anak saya ini anak-anak ini harus saya bawa keluar, karena saya pikir kasihan kan anak kecil ada di alam sini kan gitu. Akhirnya kena tuh, Mang, kena si anak ini tuh, kena sama saya pegangin, rat-rat dipegang, tapi badannya itu
yang anehnya itu nggak anget, jadi nggak ini mang, nggak dingin. Jadi gimana ya, sedang lah badan tuh dipegang tuh, dipegang sama saya, badan tuh nggak dingin nggak anget pokoknya. Terus detak nadi ini tuh kecepatan nadinya dia itu makin dipegang makin kencang, bruk gitu tuh. Jadi seolah-olah kayak orang ketakutan begitu tuh. Nah, akhirnya setelah saya dapetin anak itu, nah si kakek-kakek itu datang lagi ke saya. Datang lagi si kakek-kakek itu. Kamu bener nggak mau hidup di sini, nggak mau hidup mewah, nggak mau hidup sukses di alam sana, di alam kamu, katanya begitu. Nggak mau hidup enak. Saya udah tawarin kok segala macam apa yang kamu mau. Cuman satu syaratnya, kamu nikahin dia aja, kata si kakek itu. Nah, setelah kamu nikah sama dia, itu cuman setiap bulan kamu sediain kamar, setiap bulan dia pasti datang ke kamu. Ya mungkin nggak tahu untuk apa gitu tuh, Mang. Terus kan saya takut, Mang. Nah, ditawarin seperti itu, saya tetap kekeh nggak mau. Akhirnya ya si kakek itu bilang, udah, kamu paling bodoh-bodohnya orang, ditawarin segala macam sama saya, kekayaan atau apa itu banyak tuh, tinggal ambil, kamu nggak mau, kamu paling bodoh, orang paling bodoh, sampai ngomong begitu. Sampai akhirnya saya sempat berpikir, aduh, apa saya mau aja ya, kata saya tuh gitu. Tapi kalau saya mau, nanti gimana saya hidup di alam saya, nanti gimana? Wah, banyak banget perang pikiran lah pokoknya, Mang. Nah, akhirnya di situ saya bilang ke si kakek itu, ya sudah, Ki, saya pokoknya saya tidak mau, saya nggak mau hidup di sini. Saya pengen pulang dan saya bawa anak ini. Saya bawa anak ini. Saya harus bawa anak ini. Benar kamu pengen pulang, maunya seperti itu. Iya, Ki. Tapi kamu jangan sekali-kali lagi kamu ke sini. Jangan bawa-bawa orang kamu ke sini. Kalau memang kamu udah nggak mau hidup di sini, nggak mau namanya nikah sama putri di sini, sebenarnya itu keberuntungan kamu, kata si kakek itu tadi, Mang. Nah, akhirnya saya tetap bersikeras, Mang. Di situ saya nggak mau nikah sama putri dan saya nggak mau diem di situ. Saya pengen pulang. Akhirnya si kakek itu, ya udah begini aja, kalau bener kamu mau pulang, nih kamu saya kasih ini, tapi nanti ketika kamu sudah kembali, si kakek itu bilang, kamu sudah kembali ke alam kamu jangan kaget kalau ketika nanti kamu sering merasakan hal-hal yang aneh, katanya seperti itu. Nah, kata saya, pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau keluar dari tempat ini, kata saya begitu, Mang. Jadi gini, Mang, waktu saya di sana itu dikasih ini nggak tahu, waktu di sana saya juga nggak paham ini apa, tapi wanginya minta ampun. Nah, saya dikasihin gini, saya terima gini, nah saya pegang gini. Nah, si kakek itu bilang, kamu setelah pegang ini, kamu jalan 7 langkah tapi jangan melihat ke belakang. Kalau kamu melihat ke belakang, berarti kamu gagal, nggak bisa keluar, katanya seperti itu. Tapi semenjak saya jalan 7 langkah ini, Mang, wah, bermacam-macam makhluk itu, ya kayak tadi, kayak nyerang-nyerang aja, tapi saya tetap jalan, wah, kayak nyerang-nyerang, tapi nggak nyentuh tuh, nggak nyentuh badan saya. Anak tadi dibawa? Anak tadi saya bawa, saya gendong ininya. Nah, si anak digendong, ini saya pegang, ini gini aja, jalan terus. Nah, pas di pintu itu kayak cahaya, buat kayak cahaya putih lah, kayak cahaya putih, kayak cahaya matahari masuk ke dalam gitu tuh, Bang. Nah, di situ baru saya bisa keluar, saya tembus cahaya itu, bas, saya tembus. Nah, akhirnya saya keluar. Nah, setelah saya keluar, nggak tahu saya bangun itu, ini, Bang, apa,
masih tergeletak di lantai itu, masih tergeletak. Iya, di tanah, di bawah, di tanahan itu, karena di situ banyak rumput, banyak apa gitu tuh di tanah. Nah, di depannya ini teman saya ini Masih nunggu. masih nunggu saya yang pingsan ini, Mang. Nah, entah kenapa saya bangun, ini tangan begini. Saya bangun tuh begini, kata teman saya, tangan kamu begini terus, katanya gitu, begini. Nah, pas saya buka ada ini, yang saya heran kok bisa dari bangsa goib jatuh ke tangan saya sampai berwujud gitu tuh. Nah, saya kan di situ mikir terus. Nah, saya bilang ke teman saya, ini saya selama saya jatuh, kata saya tuh, sampai saya bangun lagi, itu lama enggak? Kata teman saya, ya kurang lebih 20 menitan katanya. Sebentar ya. Iya, sebentar, Mang. Tapi perasaan di sana lama. Perasaan dong ya, udah kayak apa ya, lamanya minta ampun, lamanya. Ya karena mungkin saking ketakutannya saya di sana, terus kena sima-sima energi-energi dari bangsa goib seperti itu, ya mungkin ya dari situ waktu-waktu kayak lama banget. Jadi masih inilah, pokoknya beda sama waktu kita yang di alam saya ini sama yang di alam sana itu. Nggak terbalik ya. Kalau umumnya kan orang lebih cepat di sana, di dunia nyata lebih lama. Iya. Gitu. Ini terbalik ya. Ini terbalik, Bang. Saya juga heran kan. Makanya aduh, alhamdulillah di situ saya bisa keluar. Nah, akhirnya sama teman saya kan diangkat lah, badan saya tuh diangkat, tapi badan itu lemas semua, Bang. Lemas. Jam berapa itu? Nggak punya tenaga, itu sore, Bang. Sore. Jadi pas saya nyampe ke situ memang kan siang. Kata teman saya sih dari jam 2-an sampai jam 2 lebih. Pokoknya kurang lebihnya 20 menitan lah, kata teman saya itu. Dia udah panik ya. Iya, udah panik ya dia. Udah di situ kan nggak ada orang, Mang. Kita berdua doang itu. Biasanya ada petani lewat, di situ nggak ada. Biasanya ada orang petani tebu lewat, nggak ada, katanya nggak ada orang aja. Jadi coba digoyang-goyang terus, jadi kata teman saya tuh. Itu gara-gara korek-korek tanah tadi ya? Iya. Tujuannya apa tadi ngorek-ngorek itu? Iya kan, saya nyari yang kata orang situnya itu lawang pintu. Ada pintu. Ada pintu. Mitosnya gitu. Mitosnya kan ada pintu yang disebut lawang itu. Iya. Nah, saya korek-korek itu karena memang kejatuhan itu sih, Mang, apa namanya? Kejatuhan longsoran, bahwa ketutupan tanah longsoran, saya korek-korek itu. Nah, di situ memang kata orang-orang situ kan nggak ada yang berani, kata orang-orang situ, nggak ada yang berani. Mungkin berani juga hanya sekedar lewat lah, mau ke sawah atau mau Kalau ke... ini Kang Adi berani ya? Iya, kalau saya karena emang saya nggak tahu kan tempat itu kayak gimana gitu kan. Berarti betul di situ titiknya ya? Iya betul, titiknya di situ. Masih ingat tempatnya? Masih, sampai sekarang masih ingat. Jadi sebenarnya mencari lokasinya yang seperti apa? Sebenarnya sih yang diinginkan teman saya ini, yang nyuruh saya itu, jadi lokasinya itu memang kan kayak perbukitan, kayak banyak tumbuh-tumbuhan yang gede-gede itu. Nah, di situ kan pikir saya memang kata orang situ kan di situ tumbuhannya gede-gede. Nah, di situ nilai mistisnya ada lah pokoknya di situ. Nah, akhirnya saya kan nyarinya ke situ. Di situ Akhirnya nggak dipakai di situ ya? nggak dipakai. Terlalu bahaya. Terlalu bahaya. Ini setelah saya sadar pulang ke rumah, anak saya itu sakit. Begitu saya datang tuh sakit. Nah, di situ keanehannya. Kalau ditinggal Nggak sakit. Ya orang seger ya, apa namanya, ceria aja gitu ya, kayak umumnya anak-anak lagi sehat lah gitu. Nah, pas saya datang malah istri saya nangis aja. Dia dihubungin, saya teleponnya kan nggak aktif katanya. Padahal HP aktif, HP aktif. Tapi katanya nggak aktif. Berapa kali dihubungin tuh. Pada waktu saya kembali ke rumah, pulang ke rumah, istri saya bercerita seperti itu. Nah, di situ. Nah, dan akhirnya yang saya ada yaitu setelah saya hunting,
kenapa kok ada kejanggalan yang aneh itu, kejadian yang aneh gitu kan. Setelah saya hunting itu ya kayak tiba-tiba ada yang ngundurin diri, ada yang ini, pokoknya macam-macam kejadiannya. Nah akhirnya bubar. Itu judul filmnya masih ingat? Masih. Apa itu? Judul filmnya itu Misteri. Tadinya si teman saya ini nggak sempat ngomong, nggak sempat ngomong bahwa judulnya itu. Dia hanya ngasih pokoknya filmnya misteri lah gitu, yang ada kesan mistisnya lah gitu. Nah gitu, akhirnya saya nurut aja, orang kerja kan dikasih cuan lah, saya nurut aja. Nah setelah itu kejadian, setelah keluar dari sana dapat apa? Bisa apa maksudnya? Nah iya Mang, setelah saya keluar dari situ sampai sekarang bahkan perasaan saya itu peka terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin dari kejadian itu karena di sana saya sering bertemu, banyaknya bertemu makhluk-makhluk seperti itu, ya akhirnya sampai sekarang saya peka banget. Sensitif. Iya sensitif. Selalu banget. lihat hal-hal seperti itu. Ngerasain tuh. Kalau waktu itu diterima kawinnya, nikahnya, seperti apa? Iya, Kemungkinannya mungkin. seperti apa? Iya mungkin udah ini udah kaya kali ya. Ada tumbal tapi kan? Pasti itu ada tumbal. Walaupun si putri itu nggak bicara tentang masalah tumbal itu. Baru segitu anaknya sudah sakit tadi Iya ya? kan? Tadi iya anak saya itu yang anehnya itu ya udah pasti minta sesuatu gitu. Kalau tadi kan yang datang makhluk yang seram tadi ya, Iya. yang besar. Kalau aki-aki itu dari yang memberi ini ada hadir tadi diceritakan? Ada cuma dia diem, cuma nampakin muka ke saya. Ini di depan saya tuh kelihatan banget. Jadi si Aki ini kelihatan banget ada di depan tuh. Tapi nggak marah ya? Enggak, dia diem aja. Selalu mendampingi mungkin gitu ya? Kurang tahu kalau masalah itu sih mungkin selalu mendampingi karena barangnya ada di sini. Mungkin gitu, Mang. Oke, dari kisah ini kita mendapatkan pesan yang baik. Mungkin dari Kang Adi sendiri ada pesan untuk penonton MM? Pokoknya kalau ya untuk teman-teman semua, kalau kemana-mana usahakan kita berdoa dulu supaya jauh dari hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang goib, dan tetap harus percaya bahwa goib itu ada. Dan satu, jangan sampai lepas dari sholawat lah, kita bersolawat lah di dalam hati kita supaya tetap dijaga sama Gusti Allah. Dan jangan sembarangan bicara atau jangan sembarangan kita berbuat apa di tempat-tempat seperti itu. Ya. Karena nyatanya goib itu memang ada. Saya merasakan sendiri. Ya. Baik, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang menyeramkan saya rasanya yang dialami oleh Kang Adi di tahun 2018 ya. Semoga hal itu tidak terjadi pada diri kita. Terima kasih Kang Adi. Ya, sama-sama Mang Panjang umur, sehat selalu. Amin, amin. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.